Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma la sahla illa ma wa anta taj'alul hazna min asy-syai'i sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, kita wajib panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang kita rasakan dan yang tidak kita rasakan. Semuanya ini nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kamu dalam kehidupan ini, sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sakit itu, musibah itu, bencana itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak semata melihat pada bentuk musibah, tapi di balik musibah adalah dituntut kita rasa syukur. Maka terpujilah Allah memberikan nikmat ujian berupa kesenangan dan kepedihan. Alhamdulillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih sehat, masih bisa ke masjid, terus tambahkan syukur kita agar Allah berkenan menambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang memasuki bab tentang debat surga dengan neraka. Debat di sini maksudnya surga berbantah-bantahan tentang siapa yang akan memenuhi mereka, siapa yang akan memenuhi keduanya. Dari hadis makna debat ini berarti surga dan neraka berbicara, bisa berbicara. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan surga dan neraka berbicara. Bahkan apapun yang ketika di dunia kita dapatkan tidak bisa berbicara menjadi berbicara. Yang sangat kita takutkan adalah
berbicara, tangan berbicara, kulit kita berbicara, punggung kita berbicara, perut kita berbicara. Sementara yang biasa berbicara di dunia, sementara di stop, tidak bisa berbicara. Apapun di akhirat kelak semuanya terjadi mengungkap kebenaran. Itu yang pertama. Surga dan neraka berbicara. Yang kedua, pembicaraan surga dan neraka itu keduanya saling mengklaim siapa yang memasuki keduanya. Maka hadis sahih riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjat itu berbantah-bantah. Ihtajjat an-nar wal jannah. Faqalat hadhihi yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Wa qalat hadhihi yadkhuluni du'afa wal masakin. Faqala Allah 'azza wa jalla li hadhihi anti adzab wa adzibu bika man asya. Wa rubbama qalat usibu bika man asya. Wa qala li hadhihi anta rahmati arhamu bika man asya walakin wahidatan minkunna mal'uha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan banyak ulama-ulama yang meriwayatkan. Jadi tentang berbantah-bantahnya surga itu terjadi. Artinya surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang yang congkak dan sombong akan memasuki. Sementara surga berkata, orang-orang lemah dan orang-orang miskin akan memasuki. Lalu Allah berfirman kepada neraka, Allah berfirman, engkau adalah siksaku denganmu. Aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Atau dengan kata lain, denganmu aku menimpakan adab pada siapa saja yang aku kehendaki. Sementara kepada surga Allah berkata, kau adalah rahmatku, denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian berdua sudah tersedia isinya sehingga sampai penuh. Bahkan di dalam surat Qaf ditanya, neraka ditanya, halimta, apakah kamu sudah penuh neraka? Hal alimta qala hal bin mazid, masih bisa, aku masih bisa ditambah dengan siapa saja. Nah, ini menjelaskan
dan neraka berbicara. Nah, diketengakannya hadis ini oleh Imam Qurtubi dalam pembahasan ini untuk menjelaskan siapa saja yang akan memasuki surga dan yang memasuki neraka. Di sini ada hikmah yang kita ambil tentang orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Nah, ini harus diterangkan. Jamaah rahmatullah, kalau kita ditakdirkan dengan kemudahan rezeki, kita berusaha dapat, kalaupun tidak mudah, tapi dengan usaha keras kita dapat. Ada yang diberi cukup, ada yang beri berlebih, ada yang bahkan melimpah ruah. Ada pula orang yang berusaha, kesulitan dia berusaha mendapatkan, bahkan sudah berusaha tetap kesulitan mendapatkan sesuap nasi untuk dirinya dan keluarganya. Maka kehidupan yang semacam itu adalah ujian. Boleh dikatakan memang Allah sudah menggariskan. Memang Allah sudah menggariskan sedemikian rupa. Anda yang hidupnya mudah dimudahkan, ada yang hidupnya sulit disulitkan. Bagi kita yang sudah paham, itu adalah ujian. Sejauh mana kita mensikapi ujian itu. Kalau orang kaya diuji dengan hartanya yang berlebih, dia bersyukur dan menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Bahkan dia menghabiskan hartanya untuk berbagi dengan pihak lain. Namun ada orang yang miskin, tidak bisa dia berbagi, tetapi dia kesulitan hari ke hari. Maka dalam posisi ini, yang pertama sekali, neraka akan dimasuki oleh orang-orang yang congkak dan orang-orang yang para pembesar yang sombong. Para pembesar yang sombong. Jamaah berbahagia, hadis ini diambil sebagai penjelasan yang pasti bahwa kalau orang itu menjadi penguasa, menjadi pembesar, cenderungnya adalah sombong. Kita lihat betapa banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini tidak menunjukkan sifat merendah.
yang ada adalah kesombongan, apalagi di dunia yang masih berkembang. Dijadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk menaikkan prestisenya, bukan prestasi, untuk menaikkan pamornya demi menjaga kepemimpinannya. Di dalam Al-Quran, para pembesar-pembesar itu yang pertama kali menentang dakwah para rasul. Dakwah para rasul, di samping rasul itu mendakwakan rakyat jelata, dia juga mendatangi para penguasa. Rakyat jelata lebih banyak menerima, sementara penguasa menunjukkan kesombongan. Mengapa? Nah, kita tahu sendiri, kalau Rasul itu datang dari kelas biasa-biasa saja, mendatangi penguasa, macam-macam kecurigaan yang dipasang oleh penguasa. Kalau cerita para rasul yang mendatangi para penguasa itu, ucapan penguasa itu macam-macam. Misalnya, kamu ini hanya untuk mencari kedudukan, karena kamu tidak dapat posisi seperti saya. Kamu ini hanya mencari pamor, macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan, sudahlah, nggak usah usik urusan kami. Kami berhak mengatur harta kami. Mengapa kamu datang menyuruh kami berbuat sedekah dan seterusnya? Nah, ini perlu kita mendapatkan perhatian dari sinyal Al-Quran. Kenapa para penguasa itu cenderung menolak? Karena penguasa itu dia curiga kepada yang berdakwah, yang mendakwahinya. Kalau aku turuti cara kamu, nanti aku tidak dapat kedudukan lagi. Nah, karena kesombongan dia, karena kekuasaan yang membawa kesombongannya, dia yang pertama kali memasuki neraka. Wa qala alladziina istakbaru lilladzina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna shalihan mursal min rabbih. Berkata orang-orang pembesar-pembesar kaumnya itu kepada orang-orang lemah, apakah kamu menduga bahwa Nabi Saleh itu utusan Allah? Orang-orang yang mengatakan, iya, kami beriman bahwa dia utusan Allah. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantu bihi kafirun. Sementara pembesar-pembesar itu berkata, sungguh yang kamu lakukan kepada orang itu justru kami mengingkarinya. Nah, dikatakan di sini para penguasa, para pembesar-pembesar itu karena dia mendapatkan kehidupan yang cukup dengan kedudukannya. Sementara Rasul itu datang mengingatkannya, dianggap mengusik kekuasaannya. Kemudian orang-orang yang sombong begitu juga. Orang sombong tidak mesti datang dari penguasa.
yang bukan penguasa pun kalau punya alasannya sudah kita bahas dalam kitab Tazkiyatun-Nafs, sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena pangkat, sombong karena ilmu, sombong karena tampang, kecantikan, semuanya yang sifatnya kelebihan orang itu mendatangkan kebanggaan, dan tidak sedikit yang mendatangkan kesombongan dengan kelebihannya itu. Itu dalam keterangan syariat semacam ada alasannya, tanda petiknya. Ya, orang itu bangga bahkan sombong karena dia cantik. Orang itu bangga bahkan sombong karena dia punya harta banyak. Semacam ada pembenaran. Nah, ini dikatakan oleh Nabi, orang yang paling buruk adalah orang yang miskin dan sombong, karena tidak ada yang dibanggakan kemiskinannya, malah membawa dia kesombongan. Nah, jemaah yang berbahagia, kemudian untuk penghuni surga dikatakan, aku dimasuki orang-orang lemah dan miskin. Tadi di awal, kalau kehidupan itu bagian dari takdir, kita sudah berusaha orang tetap tidak mendapatkan, tentu dia bertahan dengan apa yang boleh, apa yang halal. Misalnya tidak dapat, maka dia statusnya lemah dan miskin. Nah, orang yang lemah dan miskin ini, ya, dikatakan oleh Nabi, ya, yang lemah dan miskin ini, yang miskin itu adalah orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhan, namun keadaannya tidak diketahui oleh orang lain, supaya orang-orang bersedekah kepadanya dan dia tidak pula meminta kesana kemari. Nah, ini hidup dia sudah berusaha, tapi tidak berhasilan dia tidak mendapatkan kecukupan dari kebutuhan minimal, tidak mengantarkannya dia mengemis kepada orang. Ini termasuk orang-orang miskin yang dijadikan masuk ke surga. Kalau orang miskin tapi mengumbar kemiskinannya agar orang simpati dan memberi sedekah kepadanya, ini tidak termasuk kategori seperti yang disebutkan di hadis ini. Disebutkan di dalam Al-Baqarah, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya minat ta'affuf. Sedekah itu
lebih utama diperuntukkan buat orang-orang muhajirin yang tidak mampu di sini artinya sudah tidak ada jalan untuk mencari nafkah, tidak ketemu jalannya. Dia sudah berusaha, bukan diam saja. Tetapi orang-orang bodoh menganggapnya mereka orang-orang mampu. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Karena apa? Karena apa dianggap dia orang mampu? Dia tidak meminta-minta sehingga ketahuan oleh orang. Dia menjaga dirinya, menjaga iffahnya. Tentang kemiskinannya, dia cukup berkata, la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, neraka dan surga saling berbantahan. Surga berkata, aku dimasuki orang-orang lemah. Lalu Nabi bertanya, siapakah orang-orang yang lemah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, orang-orang yang mengaku dirinya tidak berdaya dan tidak punya kekuatan. Dia membaca auqala, itu adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah sebanyak 20 sampai 50 kali dalam sehari. Nah, memang kalau orang-orang miskin itu ujiannya seperti itu. Dia menahan laparnya, dia tidak menampakkan dirinya, dan juga tidak meminta-minta sampai orang lain menganggap dia yang orang-orang berkecukupan. Yang dihadapinya adalah kalimat dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Maka dari sini kita mengerti kalau Rasul berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku dalam golongan-golongan orang miskin. Karena apa? Janji Allah, surga akan dimasuki orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Orang seperti apa yang itu? Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Artinya, jamaah Allah, kalau kehidupan ini menuntut kita harus bersabar atas kekurangan, sabarlah dengan tidak perlu menunjukkan bahwa kita kekurangan kepada orang lain. Kalau masih bisa ditahan, tahan, karena jaminannya adalah surga. Sampai-sampai Nabi ingin seperti itu. Nah, tentunya kita tidak berprasangka banyak orang yang miskin dengan cara mengemis. Bahkan kalau di dunia sekarang, orang-orang yang mengemis itu sesungguhnya punya penghasilan lebih banyak dari sekedar buruh yang gajinya UMR. Dia bisa mendapatkan lebih dari itu. Itu tidak termasuk orang miskin.
itu sengaja dia memilih kehidupan seperti itu. Apalagi dengan didramatisir yang tidak cacat jadi cacat, ya. Maka hadis tidak menjamin orang semacam itu. Yang dijamin adalah orang-orang yang menjadikan diri mereka tidak diketahui orang-orang lain. Nah, ketentuannya sih memang kita sebisa mungkin kesusahan itu tidak dibicarakan kepada orang lain. Kalau kita sedang ada musibah, sebisa mungkin kita atasi sendiri. Sebisa mungkin tidak kita berbagi cerita. Adapun yang kita harus ceritakan kepada orang itu, kalau kita mendapat nikmat, fa'amma bi ni'mati rabbika hadits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, kamu ceritakan. Bangga, anak saya lulus, bangga, saya naik gaji, bangga, saya dapat prestasi ini, bangga. Ceritakan orang untuk menikmati bersama-sama. Kalau kita dapat kesulitan, ditutupi sebisa mungkin. Nah, namun kehidupan hari ini terbalik. Orang lebih sering menceritakan kesusahannya, sementara nikmat atau kesuksesannya atau keberhasilannya ditutupi. Nah, kesuksesan yang ditutupi, keberhasilan yang ditutupi tidak diceritakan, membawa pelakunya kepada kesombongan ketika suatu saat dia tersinggung karena dianggap tidak memiliki kesuksesan itu. Ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim la yastati'una darbatan fil ardi yahsabuhum al-jahil aghniya min al-ta'affuf. Orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin yang berjalan di muka bumi tidak tahu cara mendapatkan rezeki, artinya dia sudah segala cara ditempuh. Tetapi dengan begitu orang-orang yang bodoh menduga dia berkecukupan karena dia tidak meminta-minta. Ya rahmatullah, maka Rasulullah meminta, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin. Maka Rasulullah yang sejatinya itu punya jatah dari penghasilan ghanimah tidak pernah tersisa sedikit pun
makanan untuk 3 hari berturut-turut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dan istri-istrinya itu tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Bukan karena kami tidak mampu. Nah, ini penting. Tidak pernah makan 3 hari berturut-turut kenyang, bukan kami tidak mampu, tetapi orang-orang di luar sana yang membutuhkan jauh lebih banyak. Artinya Nabi memiskinkan dirinya itu dengan kepeduliannya kepada orang-orang yang perlu ditolong. Maka beliau minta sebagai orang miskin. Kemudian matikan aku sebagai orang miskin. Beliau meninggal dalam keadaan masih meninggalkan hutang. Bentuknya baju yang digadaikan kepada orang Yahudi. Baju besi Nabi digadaikan terus sempat ditebus. Sebagai orang miskin dimatikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam golongan orang-orang miskin. Sesuai dengan sabda Nabi pasti yang pertama kali masuk surga dan berkumpul bersama mereka beliau adalah orang-orang miskin. Jamaah Allah, kita berkecukupan, kita bisa tunjukkan kepedulian kepada orang-orang miskin. Itulah hadis tentang debat surga dan neraka, kepada siapa yang diambil untuk memasuknya dulu. Surga mengambil pembesar dan para penguasa, sementara neraka mengambil pembesar dan penguasa, sementara surga mengambil orang lemah dan orang miskin. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang miskin bukan karena ketiadaan materi, tapi sikap kita kepada orang-orang yang miskin. Allahumma sholli. Demikianlah yang kita sampaikan. Alhamdulillah, silakan waktunya ada. Ada dulu ya. Ya, silakan Pak. Baik, mengenai Rasulullah minta dimatikan dalam keadaan miskin, mengenai bantuan langsung yang tidak meminta untuk miskin, ternyata sasarannya itu tidak sampai kepada betul-betul orang yang miskin. Orang yang mampu, makatan yang punya gesekan bisa menerima bantuan itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ya, kalau dari segi moral saja, kita yang mampu tapi menerima, sengaja menerima, kemudian laporannya anak koneksi kali ya, itu dari segi moral udah gak bagus Pak, karena bantuan itu mestinya untuk orang miskin. Betul membutuhkan sekali. Betul membutuhkan. Apalagi orang-orang kaya, orang yang cukup mampu mendapatkan itu secara moral saja sudah tidak baik. Secara hukumnya dia memakan harta yang bukan haknya, termasuk golongan memakan harta anak yatim karena kesalahan distribusi. Apalagi kalau bansosnya dikorupsi, Itu dalam Indonesia hukumannya masuk neraka. Nanti kalau surga ada itu. Kalau nerakanya sudah pasti, ya, karena
itu orang Islam bukan sih? Nah, kafir. Ya sudah, nggak usah bicarakan. Tanpa dikorupsi mereka nggak masuk neraka. Tanpa dikorupsi pun dia masuk neraka. Apalagi dia kafir. Ada yang muslim juga. Iya, yang di bawahnya yang bekerja sama. Nah, cuma yang muslim itu apakah Allah akan mengampuninya atau tidak diampuni, dinerakakan dulu baru diampuni. Allah Musa. Assalamualaikum Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi Pak mengenai kalau kita ada musibah itu sebaiknya kita tidak bercerita gitu Pak. Iya. Mungkin ada keadaan tertentu Pak di mana kita mau gak mau harus menceritakan musibah kita karena kita lagi dihadapkan dengan kondisi menjelaskan kepada orang yang bersangkutan kenapa kita tidak bisa memenuhi janji kita atau mungkin kita tidak bisa memenuhi apa yang sudah kita sepakati. Itu termasuk kategori yang boleh diutarakan nggak Pak? Jadi apa yang kita alami itu kita beritahu ke orang tersebut gitu. Iya. Terus yang kedua Pak, mengenai yang tadi terakhir Bapak sampaikan bahwa Nabi Muhammad mencontohkan sering melakukan kayak kalau saya boleh saat ini Pak mungkin zuhud kali Pak ya. Jadi dia merasa miskin tapi sebetulnya bukan karena miskin Pak, tapi karena ingin mendapatkan rasa seperti orang miskin. Nah itu pertanyaan yang kedua ini, apakah itu sunnah Pak untuk dilakukan oleh umatnya gitu Pak? Jadi untuk seperti seolah-olah memiskinkan diri gitu Pak. Oke baik Pak. Menceritakan kesulitan kita secara garis besar tidak dibenarkan. Kalau kita harus menceritakan kepada orang yang kita terjadi, kalau seandainya kita berjanji saya akan membayar utangnya atau memenuhi janji saya bulan sekian, terus kita dapat musibah, kalau bisa kita tidak menceritakan, dia bisa kita harus saya bisa lunasi sekarang, harus saya nggak bisa memenuhi janji sekarang. Itu kalau dengan begitu dia sudah percaya, sudah cukup, kita nggak usah teruskan. Nah mestinya sesama muslim itu saling percaya. Kita ini sekarang sudah jauh. Kalau kita menjelaskan apa adanya, nggak percaya orang. Karena nggak percaya, harus kita jelaskan tadi apa yang terjadi kepada kita. Nah ini sesungguhnya kehidupan kita ini sudah jauh dari nilai-nilai. Misalnya saya berkata, saya besok nggak bisa datang, itu sudah cukup percaya orang Islam. Atau kalau saya nggak bisa penuhi janji ini karena saya ada masalah, itu sudah cukup percaya orang. Makanya sistem perjanjian muamalah itu tidak menggunakan kepercayaan itu. Yang digunakan adalah agunan untuk orang dengan bicara itu nggak bisa bisa begini. Dunia perbankan misalnya ya. Kalau orang Muslim kan kalau dia mampu namun tidak bayar itu dolim. Matul goni dolim. Orang yang kaya tapi menunda bayar utang itu dolim. Nah kan orang Muslim nggak mau itu. Kalau dia ada wajib dia harus bayar. Nah ketika dia tidak ada dia rasakan saya nggak bayar itu bank nggak mau terima. Harus. Nah makanya kalau kata orang-orang yang Islam bercanda, sistem riba itu adalah alasan yang paling logis untuk kehidupan hari ini. Padahal karena kehidupannya sudah tidak Islam. Padahal kalau Islam berkata begitu sudah percaya, Nah, kenapa Nabi mengatakan di akhir zaman sudah tersebar kebohongan, ketidakjujuran sudah berada di mana-mana. Ini alamat seperti itu. Jadi kalau kita harus terpaksa menjelaskan tidak apa-apa.
Karena orang lain tidak percaya, tapi kita kalau bisa tidak membuka dengan maksud memelas, dengan maksud dia memahami, tapi kita apa adanya saja. Karena yang tidak dibenarkan adalah orang miskin, orang dapat musibah dicipta sana kemari tanpa ada hubungannya, dicipta dengan maksud untuk mendapat bantuan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau yang barusan antum tanya itu karena ada dasarnya, sedikit banyak masih dibenarkan. Dan yang kedua, sifat Rasulullah juhud, apakah menjadi sunnahnya buat umatnya? Kan Rasulullah suri toladan. Apakah lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau orang yang mencintai akhirat, mencintai berjumpa dengan Allah, dia mengikuti Rasulullah. Cuman ini bukan menjadi pakem yang harus dilakukan. Jadi orangnya boleh-boleh saja tidak memilih. Kalau memilih cara begitu sangat bagus. Tapi intinya adalah Rasulullah itu punya harta, banyak harta dia, tapi dia tidak nikmati karena lebih pada melihat rakyatnya. Rakyatnya miskin, buat bagaimana rasanya pemimpin kenyang sementara rakyatnya yang kelaparan. Rasulullah prinsipnya kenyang belakangan, tapi kelaparan yang paling dulu. Nah, itu bisa ditiru oleh umatnya, tapi bukan menjadi keharusan. Allah masalah. Nggak ada, sudah cukup ya. Dan demikian yang